Terima kasih masih bersama kami di Prodi Talk. Saat ini juga sudah hadir Ibu Khadijah SEMAK dari Prodi Akuntansi Universitas Putra Batam. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Kalau boleh tahu apa nih aktivitas sehari-harinya Bu? Aktivitas sehari-hari selain daripada mengajar tentu melakukan pengabdian. Terus ada melakukan penelitian. Tentu Tridharma itu tidak lepas dari tugas dari seorang dosen. Oke, Ya. fokus di Fokus selain dari ngajar, pengabdian, penelitian. Oke. Gimana Bu suka dukanya menjadi seorang tenaga pengajar? Suka dukanya, kalau dibilang suka dukanya pasti harus dijalanin ya, karena yang itu memang sudah suatu keharusan ya. Tugas dari seorang dosen melakukan penelitian, pengabdian, pengajaran demi yang namanya menambah kemampuan dari potensi diri sendiri. Kalau sukanya Bu? Kalau sukanya itu pasti nambah pengalaman ya, dibandingkan waktu zaman dulu belum pernah melakukan hal apapun, tiba-tiba kita melakukan penelitian pengabdian, kita menambah di bidang kemampuan sendiri. Oh, ternyata kita bisa melakukannya gitu. Iya, oke. Ya, tadi kita juga sudah ngobrol sama Bapak Poniman terkait tentang tema kita hari ini. Iya. Ya, saya mau tanya sama Ibu sekarang nih, Bu. Bu, apa sih Bu hubungan akuntansi dengan fintech? Akuntansi adalah hubungannya ada dengan keuangan, perbankan. Nah, fintech adalah finansial teknologi yang menghubungkan dengan akuntansi dan perbankan tersebut. Fintech adalah bagian teknologinya, sedangkan akuntansi adalah bagian dasar dari sebelum kita memasuki fintech-nya. Jadi kalau fintech itu adalah bagian teknologinya, sedangkan akuntansi adalah bagian di mana kita harus melakukan pencatatan, pengelompokan, di bidang laporan keuangannya untuk menghasilkan laporan keuangannya. Ya Bu, jadi bagaimana kita sebagai pengguna dari fintech ini agar lebih aman dalam menggunakannya? Oke, untuk lebih aman menggunakan fintech, yang namanya fintech kan lebih hubungannya ke teknologi dan aksesnya pasti ke internet ya. Internet otomatis kita sebagai masyarakat itu menggunakan fintech ini dengan tidak membagikan ya akses dari PIN ataupun passwordnya ke orang lain yang tidak bisa dipercaya. Mungkin teman-teman kita yang teman dekat apa keluarga juga jangan sampai dikasih tahu tentang password ataupun PIN-nya. PIN, username untuk akses maksud dalam aplikasi tersebut. Oke, apakah fintech ini dapat memberi pelayanan yang lebih baik, Bu, kira-kira? Pelayanan tentu karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka ingin melakukan pembayaran, pinjaman, tentu akan mencakup dengan kebutuhan mereka tersebut. Tentu akan mencukupi. Oke, saya penasaran nih Bu. Fintech ini kan digunakan untuk semua kalangan, semua golongan nih. Nah, saya penasaran, bagaimana nih peran dari fintech kepada pedagang jasa maupun produk? Peran fintech kepada Pedagang sama jasa dan produk. Tentu mereka memiliki keuntungan ya, karena orang nggak perlu lagi nih beli melalui mereka harus ngantri dulu, karena kan mereka udah menggunakan fintech, otomatis dana sudah masuk ke dalam rekening mereka tersendiri. Penjual, pembeli, dia melakukan dengan mudah, dengan akses dengan aplikasi saja. Tentu dimudahkan di situ, tidak akan perlu waktu banyak untuk mereka dapat datang ke memilih-milih produk lagi. Tentu dengan kemudahan itu akan menunjang pembeli dan si penjual ini akan lebih berkembang lebih pesat lagi, lebih luas. Oke, berarti fintech ini itu melahirkan bisnis startup gitu ya? Ya, startup. Lebih di bagian kewirausahaan malah lebih bagus. Oke, ya. Saat ini juga ada pertanyaan dari mahasiswa. Kita saksikan video yang berikut ini. Ya, kalau di sini bahkan pembayaran SPP sudah menggunakan OVO kan? Iya. OVO itu kan salah satu financial technology juga. Iya, e-payment juga sudah digunakan kan dibagi. Universitas Putra Batam sudah menggunakan e-payment juga untuk menggunakan pembayaran, misalnya melakukan pelatihan, seminar. Mahasiswa bisa melakukan itu dengan e-payment saja. Tinggal masuk ke bagian SIA mereka. Saya mau ke Ibu Khadijah nih Bu. Sektor akuntansi yang berhubungan langsung dengan fintech itu siapa aja? Sektor akuntansi pasti bagiannya keuangan sama perbankan. Karena perbankan hubungannya sama digital dan teknologi, keuangan adalah bagian transaksi keuangannya. Jadi sektor dua tersebut sangat berpengaruh kepada fintech.
keuangan, perbankan, mungkin ada lagi satu perpajakan. Perpajakan juga bisa dilakukan dengan menggunakan fintech. Oke, kalau begitu Pak, apakah fintech ini mampu meningkatkan perputaran atau perekonomian masyarakat Indonesia kira-kira? Sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian fintech ini. Karena masyarakat yang contohnya seperti masyarakat yang ingin bertransaksi, baik berbelanja atau membayar rekening bill mereka seperti itu. Mereka sudah tidak perlu hadir di tempat. Tapi dengan genggaman di tangan saja mereka sudah bisa melakukan transaksi tersebut. Contohnya, ketika hari tidak menguntungkan atau hujan, tentu seorang enggan keluar untuk berbelanja. Tapi dengan adanya fintech seperti ini, mereka sudah bisa mengakses tempat untuk berbelanja mereka di warung-warung makan atau di bahkan ke minimarket. Mereka bisa mengorder makanan atau barang dengan pembayaran secara langsung menggunakan aplikasi teknologi tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, sehingga dapat menghemat waktu dan menghemat biaya si para pengguna ini untuk tidak secara langsung bertransaksi hadapan dengan pemberi jasa tersebut. Oke, berarti fintech ini juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat Indonesia. Ya, dengan demikian otomatis perputaran ekonomi meningkat karena transaksi semakin dipermudah. Semakin cepat gitu ya Pak ya. Benar. Semakin cepat Saya mau ke dan Ibu Khadijah nih Bu. Kenapa nih para akuntan harus menggunakan fintech? Para akuntan itu harus menggunakan fintech karena sekarang kan udah maju ya, teknologi sudah berkembang. Otomatis tidak akan mungkin seorang akuntan itu hanya bergelut di bagian manual saja, mencatat transaksi setiap harinya pakai pencatatan tangan dan komputer saja tanpa menggunakan adanya aplikasi yang sudah benar-benar canggih untuk mereka melakukan semua transaksinya dimasukin ke dalam komputer, diupload semua segala pembayaran dan penjualan transaksi keuangan perusahaan mereka. Tentunya ini akan lebih memudahkan seorang akuntan. Kalau misalnya kita hanya menggunakan dengan manual saja, sedangkan perusahaan lain sudah menggunakan yang namanya digital, kita akan tertinggal. Makanya dengan menggunakan fintech, seorang akuntan lebih bisa membuat laporan keuangannya secara lebih digital lagi. Berarti akuntan harus lebih melek. Iya, harus lebih mengikuti perkembangannya. Oke, saya mau ke Bapak Poniman lagi nih Pak. Pak, apa nih prospek untuk akuntan dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya fintech ini? Ya, bagi akuntan, kedepannya mungkin akan dipermudah dalam hal penyusunan laporan keuangan. Karena data-data transaksi yang ada di financial technology itu sudah tercollecting atau sudah ada dalam bentuk digital. Jadi untuk pencatatannya mereka tinggal mengambil data yang sudah terkumpul dalam bentuk digital tersebut, kemudian tinggal mengaplikasikannya ke dalam pelaporan keuangan. Jadi ada beberapa hal yang dapat dipersingkat dalam pengerjaan penyusunan laporan keuangan. Dan biasanya data teknologi lebih akurat dibandingkan dengan data yang dicatat secara manual. Oke, baik. Ya, saya mau ke Ibu Khadijah lagi, Bu. Bu, bagaimana dengan peluang bagi seorang akuntan itu sendiri, Bu? Dengan adanya fintech ini, apakah berpengaruh? Oke, untuk peluangnya, karena ini hubungannya sama fintech, otomatis seorang akuntan juga bisa memberikan peluang pada dirinya sendiri untuk bisa berwirausaha. Oke. Karena wirausaha ini juga memiliki peluang yang sangat besar. Sekarang kan banyak bisnis yang dibuka oleh seorang akuntan atau sebelum calon akuntan mahasiswa juga bisa membuka yang namanya wirausaha. Mereka bisa berwirausaha sambil kuliah atau mereka bisa melakukan pengabdian, penelitian, mengikuti sama dosennya bisa melakukan berwirausaha atau bisa match, mereka harus gabung sama mahasiswa bagian teknologi atau bagian keuangan, bagian manajemen, mereka bisa bekerja sama untuk membuka peluang baru sebuah usaha atau bisnis. Oke, Pak Poniman kira-kira ada tambahan? Oke, kedepannya sebagai seorang akuntan, ya mereka harus lebih menguasai teknologi sehingga kedepannya mereka dapat dibutuhkan atau dapat mengambil peluang dalam berpartisipasi dalam perusahaan yang mengelola financial technology seperti itu. Bu, apakah ada resiko yang signifikan bagi akuntan ketika menggunakan fintech ini?
Untuk resiko kalau untuk menggunakan vintage ya pasti ada. Karena yang namanya kita menggunakan finansial teknologi, kita berhubungan sama namanya data transaksi keuangan, kita menggunakan yang namanya internet, tentu menggunakan vintage ini pasti adanya resiko. Resikonya apa? Mungkin bisa jadi kita melakukan kesalahan pencatatan, kita nyatetnya berapa, kemudian kita upload ke digitalnya berapa, itu akan menjadi suatu resiko bagi perusahaannya. Ada tambahan kira-kira lagi Pak? Sekarang ini penggunaan teknologi ini tergantung dengan promo-promo juga sih yang selain dalam hal mempermudah pembayaran ya seperti itu para penggunaan fintech ini juga lebih menginginkan ada promo-promo yang diberikan oleh fintech tersebut. Ketika ada promo barusan penggunanya rame. Ketika promo yang tidak ada itu biasanya sepi penggunaan teknologi itu. Pernah sekali waktu ketika saya berbelanja di KFC itu kan, waktu itu ada promo dari Dana kalau nggak salah, ada cashback 50%. Jadi ketika promo itu habis, jadi si yang melayani di KFC itu kasirnya itu menanyakan apakah menggunakan pembayarannya dengan Dana. Orang-orang pada nyeletuk sudah tidak ada promo, buat apa lagi menggunakan Dana. Jadi lebih ke ini sih, saat ini penggunaan financial teknologi ini tergantung orang-orangnya juga. Ada yang tidak memandang tentang keuntungannya dalam bentuk cashback, ada yang mau tak mau gunakan supaya transaksi lebih dipermudah daripada face to face menghadapi operator atau menghadapi kasir di depan seperti itu. Oke, berarti tidak semua masyarakat menggunakan fintech ini. Sekarang ini ya yang melek teknologi kan tidak hanya kalangan muda sih, yang kalangan muda dan menengah ke atas yang mengenal teknologi seperti ini. Tetapi untuk kalangan-kalangan umum, ya seperti ibu-ibu rumah tangga, biasanya mereka banyak kan yang belum mengenal tentang teknologi seperti ini. Sehingga ketika mereka disuruh menggunakannya, tentu mereka kewalahan. Jadi karena tidak semua orang memahami penggunaan teknologi, maka teknologi finansial ini hanya terbatas penggunaannya oleh orang-orang yang biasanya kalangan menengah ke atas atau kalangan muda yang sudah melek teknologi. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodi Talk.